Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Leon Abdillah pada mata kuliah Knowledge Management System. Untuk tema pada pertemuan kali ini adalah Knowledge Portals and Knowledge Management Tools. Kita review terlebih dahulu materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu Concept of Learning, Data Visualization, Neural Networks, Association Rule, serta Implication for Knowledge Management. Context of learning itu terkait dengan value added atau nilai tambah ya, terutama pada collaborative intelligence layer dari arsitektur knowledge management. Teknologi yang biasa dibenamkan pada konteks learning itu berhubungan dengan artificial intelligence, expert system, case-based reasoning, data warehousing, intelligent agent, serta neural network. Dan bisa juga ada teknologi-teknologi yang lain ya. Kemudian, kita juga sudah mengenal data visualization. Explore visually for trends in data useful for making decision. Exploring data include identify key attribute and their distribution. Jadi, atribut utama serta distribusinya bagaimana. Identify outliner, extra and distinct group of data subsets, serta identify initial hypothesis. Selanjutnya, untuk artificial network sendiri itu menjadi salah satu learning model ya. Pada skema ini akan mengadopsi bagaimana jaringan yang ada pada syaraf manusia ya, yang menggunakan simulate biological information processing via network of interconnected neurons. Kira-kira seperti ini gambarannya. Kemudian association rules ya. Dia merupakan knowledge-based tool that generate a set of rules to help understanding relationship that exists in data. Bisa berupa Boolean rule, quantitative rule, multi-dimensional rule, atau multi-level association rule. Dampaknya ya, yang pertama dari sudut pandang biaya. Cost benefit analysisnya yang berupa tangible cost itu adalah disuruh training, hardware and software, backup, support, and maintenance. Sedangkan yang intangible atau tak nampak, misalnya user resistance and learning curve. Selanjutnya, dampaknya bagi knowledge management itu dari apa? Jaminan mutunya ya. Adequacy of initial design. Jadi inisial awal itu sangat mempengaruhi bagaimana kinerja dan hasil dari knowledge management system secara keseluruhan. Begitu juga dengan level dan frekuensi of maintenance. Sekarang baru kita masuk ke pertemuan kali ini. Kita fokus pada knowledge portal and knowledge management tools ya. Kita akan cari tahu tipe kategorinya. Agendanya kita kelompokkan jadi 5 bagian. Mulai dari portal concept, knowledge portal component, portal tools category, collaboration, dan content management. Kita masuk dulu ke konsep dasar ya. Ini versi Jensen, Bach, dan Osterley. Menurut mereka, knowledge portal are flexible and easy to use and may provide almost any kind of content or functionality. Jadi, knowledge portal itu harusnya fleksibel dan mudah digunakan dan menyediakan hampir semua macam konten atau fungsi-fungsi yang dibutuhkan oleh suatu organisasi. Mereka menyusun knowledge portal itu menjadi 3 layer. Modelnya kira-kira nampak seperti ini ya, 3 layer model. Yang pertama itu adalah knowledge base, kemudian functionnya apa, baru ke user interface-nya seperti apa. Knowledge base itu merupakan tipe-tipe konten yang ada pada suatu portal ya. Bisa berupa project, solution, teknologi, industry, customers, employees, atau competitors gitu. Functionnya dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah proses support, teamwork, document management, dan mungkin personalization. Kira-kira seperti ini digambarkan oleh Jensen dan kawan-kawan. Sedangkan user interface and navigation itu secara umum haruslah standar dan mudah digunakan.
Nah, sekarang kita masuk ke yang selanjutnya. Portal itu dapat dibayangkan sebagai apa? Virtual workplace. Nah, jadi kalau pada masa lalu kita bekerja itu ke kantor, belajar misalnya ke kampus ya, dan aktivitas-aktivitas lain kita datangi tempatnya, maka dengan adanya portal, aktivitas-aktivitas tadi bisa dilakukan secara virtual. Nah, ini sangat cocok sekali kalau sekarang masa COVID seperti ini ya, ada larangan bertemu atau berkerumun, orang tetap berada di rumahnya tetapi bisa bekerja secara remote atau distance ya. Portal itu menyediakan secure knowledge sharing among different categories of end users. Jadi levelnya apa, macamnya apa, end user itu bisa beraktivitas dengan aman ya. Provide access to structured data and organize unstructured data. Nah, jadi bisa juga menyediakan akses untuk data-data terstruktur atau mengorganisasi data-data yang tidak terstruktur. Nah, kemudian trennya portal itu web based ya, walaupun sekarang mungkin sedang dikembangkan untuk yang mobile melalui smartphone ya, atau tren terbaru mungkin melibatkan IoT juga. Ini sampel yang sangat populer misalnya adalah Amazon. Ya, hampir seluruh informasi yang ada itu disediakan oleh Amazon ya. Nah, evaluasinya from information to knowledge portal. Fokus on how it will be used by the knowledge workers ya. Bagaimana fokus yang akan digunakan oleh knowledge workernya. Harus perhatikan komponen kunci serta harus membolehkan producer and user of knowledge to interact. Nah, kelebihannya expert itu bisa menjadi producernya nanti ya, dan user bisa menjadi customer dari knowledge yang akan di-share. Ada dua macam interface-nya dari sisi producer dan customer. Nah, sekarang portal itu sudah cocok ya atau bertransformasi untuk tantangan bisnis saat ini. Dengan adanya portal, maka apa? Shorter time to market. Jadi orang lebih cepat mengirimkan produk ke pasaran tanpa harus melalui banyak sekali rantai ya, mulai dari pemasok, barangkali pengepul dan seterusnya. Kalau sekarang bahkan individual pun sudah bisa jadi producer dan langsung share produknya ke market. Staff turnover ya juga lebih fleksibel orang ya. More demanding customer and investors. Nah, fokusnya apa? Kita langsung melayani permintaan customer dan juga apa? Kita bisa langsung menarik investor-investor. Contohnya startup, kita lihat sekarang cepat sekali mereka mendapatkan investor ya. Dan startup-startup yang ada berkembang juga langsung memenuhi kebutuhan nyata daripada customer yang ada. Explosion of key business information electronic document. Nah, ini juga ya. Kita transaksi tidak lagi secara fisik, tapi sudah melalui elektronik. Kita bayar tidak lagi dengan uang fisik, tapi dengan uang virtual ya, atau uang digital. Bukti pembayarannya juga tidak lagi kita cetak barangkali, tetapi bisa kita diterima dalam bentuk apa? Email atau notification ya. Speed by habit, the quantity and kind of content is growing. Ya, betul sekali ya. Jadi sangat cepat pertumbuhan konten saat ini. Dampaknya kita lihat dari dua sisi. Yang pertama dari peningkatan. Itu mengalami peningkatan productivity, memudahkan kita mencari dokumen, kolaborasi, ngambil keputusan yang lebih baik, kualitas data meningkat, mempermudah sharing knowledge, serta mempermudah identifying expert. Kelompok yang kedua, benefitnya adalah terjadi pengurangan seperti traffic email, penggunaan bandwidth, waktu meeting, phone calls, response time, redundant effort, dan seterusnya. Ini banyak sekali manfaatnya ya. Nah, pada versi yang ini, key infrastruktur dari suatu knowledge portal itu terdiri atas business intelligence, content management, data management, dan data warehouse, dan juga data mart ya, terkait analitiknya. Layernya dibagi menjadi seperti ini. Sekarang masuk ke portal tools ya. Nah, portal-portal yang tadi sudah kita bahas juga identik dengan sejumlah tools ya. Jadi ada portal yang bersifat gathering, kemudian apalagi categorization, distribution, collaboration,
publish, personalization. Dan yang paling populer pasti ada search and juga navigate. Seperti itu. Untuk collaboration misalnya dia melibatkan ya bagaimana information sharing and reuse ya, enable multiple users who work together in a coordinated fashion over time and space by the portal. Misalnya ada satu tim ada di Jakarta, Indonesia, dia akan sharing information atau knowledge dengan tim yang lain yang ada di bahkan benua lain ya. Contohnya ini ada di Sydney, Australia. Sehingga apa? Waktu dan jarak itu sangat terbantu dengan adanya portal ya. Kita ketahui misalnya antara Jakarta dan Sydney itu berbeda lokasi dan berbeda juga jamnya ya. Seperti itu. Oke, macam-macam collaboration terbagi dua, ada yang asynchronous dan synchronous. Kalau asynchronous berarti dia tidak sinkron ya. Having no time or space constraints. Queries respond or access a queue anytime and any place. Gitu ya. Jadi bisa saja kita melakukan kolaborasi pada waktu yang berbeda ya, silakan. Sedangkan synchronous berarti sinkron ya. Interaction that immediately saat itu juga ya, a few seconds. Kalau sekarang misalnya apa yang paling populer, meeting application ya, Zoom yang paling populer itu. Contohnya saya ada di kampus, bisa share content material dari mata kuliah kepada student di mana saja. Seperti itu. Kalau yang direkam itu bersifat asynchronous, tapi kalau kita menggunakan Zoom itu bersifat synchronous ya. Bisa juga menggunakan audio, video atau data teknologi ya. Toolsetnya yang paling populer adalah email ya, silakan. Web browser, kemudian synthesis functionality, apalagi multi-purpose database ya, web services, indexing services ya, atau well organized central storage location. Ini banyak sekali. Silakan kamu pilih toolnya yang mana yang akan kamu bahas di tugas kelompok masing-masing nanti ya, silakan. Kemudian baru content management. Use metadata to define types of information. Categorize similar document into name group. Ya. Directory indexing capacity to automatically eliminate growing warehouse of enterprise data. Provide dynamic taxonomy maintenance. Ini kalau dibayangkan di kantor pos itu dia kalau mau kirim surat atau terima dikelompokkan ya berdasarkan entah tujuan, jenis atau apa-apa. Nah, content management sekarang sudah banyak bermunculan ya. Yang paling populer mungkin WordPress ya, blog. Kamu bisa buat page, buat postingan ya, dan banyak sekali fasilitas di sana yang otomatis sehingga waktu yang kamu gunakan untuk mengenerate suatu portal tadi bisa jauh lebih cepat dan canggih standar ya. Nanti juga tugas kalian juga terkait dengan blog pada tema masing-masing ya. Yang lebih canggih lagi ada intelligent agent. Dia gathering and personalization. Dia berupa software yang mengeksekusi sekumpulan tugas secara otomatis ya. Bisa saja dilakukan comparing, learning, and searching. Jadi jangan heran kalau kita lagi browsing misalnya ada iklan yang berhubungan dengan yang interest kita. Nah ya, misalnya sekarang sedang tren apa? Untuk mainan tertentu ya, lagi populer figur. Kemudian begitu kita masuk ke marketplace, tiba-tiba seperti ada iklan yang menawarkan. Karena intelijen tadi membaca history aktivitas kita ya. Kadang-kadang ada website yang memang meminta cookies ya. Jadi website ini katanya akan membaca cookies Anda, tolong disetujui. Jadi kalau kita mau lanjut kita harus klik. Tujuannya apa? Dia akan membaca pola-pola yang akan kita lakukan sehingga akan memberikan feedback yang relevan terhadap kita. Discover previous unknown relationship detail between organization and customer juga bisa.
Jadi kan pernah ada penelitian ya kemarin yang kita ketahui, misalnya laki-laki menikah pada usia tertentu, kalau dia memberi pampers cenderung dia membeli bir. Jadi ada relasi yang tidak terbayangkan sebelumnya. Sehingga pada sejumlah supermarket dia meletakkan rak dari pampers itu berdekatan dengan rak birnya, gitu ya. Analyze customers' demand properties by learning from the purchase experience. Nah, ini juga ya. Jadi keranjang belanja atau struk itu dipelajari. Sehingga bisa diketahui, oh kira-kira kalau pada akhir bulan itu orang cenderung belanja apa. Atau awal bulan orang belanja apa. Nah, ya itu trennya. Atau mana barang-barang yang digabungkan dengan barang-barang yang lain. Nah, seperti itu. Layanannya bisa ke customize online customer service ya. Sekarang juga kita lihat kalau kita buka website, begitu kita klik, maka seolah-olah ada virtual customer service ya. Nah, kita boleh chatting atau bahkan yang lebih canggih sudah berbicara dengan audio ya. Provide customer based on record, and dia boleh. Kalau kita sering misalnya naik layanan Gojek, anggap aja ya. Nanti berdasarkan record history yang kita lakukan pada transaksi mereka, dikelompokkan, oh Anda masuk platinum customer katanya, atau gold customer. Nah, seperti itu ya. Integrate customer profile into group marketing activity. Nah, sama ya, setiap kelompok customer mungkin akan memiliki layanan yang berbeda. Predict customer requirement. Nah, ini juga yang saya bilang tadi. Oh, kenapa kalau tanggal 1 sampai tanggal 10 cenderung orang bayar-bayaran? Maka tak layanan yang diberikan oleh sistem tadi apa? Kemudahan-kemudahan dalam proses pembayaran misalnya ya. Negotiate price and payment schedule. Nah, ini juga ya. Kredit sekarang sudah tidak lagi langsung, kalau dulu kan harus ke bank, kemudian kita juga bisa gunakan kartu kredit. Kalau sekarang dari aplikasi itu sendiri sudah ada negotiate price and payment schedule. Ada marketplace yang menyediakan fasilitas misalnya tawar-menawar. Kalau payment schedule itu sudah hampir seluruh sistemnya sudah menyediakan. Sampai ke execute financial transaction or customer behalf. Kita bayaran tidak perlu lagi langsung pakai duit ya atau transfer, cukup kita gunakan e-money yang ada pada marketplace atau portal kita. Walaupun banyak kemudahan dan kelebihan, knowledge portal juga ada sejumlah isunya ya. Misalnya responsive to user need. Tidak seluruh sistem itu responsif ya. Kemudian content structure in large system. Kalau sistemnya terlalu besar juga susah untuk menstrukturkan kontennya ya. Content quality requirement ya, integration with existing system, scalability, hardware compatibility, synchronization of technology with the capacity of users, juga sejumlah hal yang bisa menjadi problem ya pada pengembangan knowledge portal. Kemudian baru kita masuk ke vendors. Ini vendorsnya sudah lama ya. Mungkin sekarang sudah banyak vendor yang baru. Ini hanya sampel aja. Oke, kita masuk ke conclusion. Jadi knowledge portal dan tool itu terdiri atas sejumlah tipe atau kategori. Kemudian knowledge portal dan KM tool sangat membantu pengelolaan knowledge ya pada suatu organisasi, baik untuk acquiring, categorization, sampai transfer dan sharing ya. Oke, untuk assignment ini Anda tetap berbasis pada tema kelompok ya. Harus browse at least 2 portals. Jadi kamu harus cari portal terkait tema kalian. 2. Setiap portal harus dilengkapi dengan 2 tools. Tadi ada sejumlah tools ya. Minimal 2 tools yang kamu gunakan. Provide the theory and image, then put the reference at the end. Save dengan template seperti ini. Simpan di Dropbox, baru paste di submit URL kita. Kemudian jangan lupa referensi yang ditambahkan itu contohnya seperti ini misalnya. Jadi dibuat sudah ada citation-nya. Di sini tipenya adalah IPA. Jadi jangan hanya di paste URL-nya aja. Kalau dari sumber URL maka ditambahkan seperti ini ya. Author-nya, tahunnya, title-nya, baru alamat URL-nya. Ini yang lain juga bisa dilengkapi dengan digital object identifier, juga boleh ya. Seperti ini, apakah dia bisa dari buku, dari artikel. Ini contohnya dari buku Nonaka. Cara penulisannya, namanya, title-nya, kemudian
kotanya, kemudian baru publisher-nya. Nah, title itu di italic ya. Ini juga dari buku, juga dari buku, ini juga dari buku ya. Nah, ini juga dari buku. Oke, sampai di sini pertemuan kali ini. Semoga sehat selalu. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.